Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, gimana nih kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ai Marlina. Teman-teman bisa panggil saya Marlina atau Lina. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dari kelas Ta'alum A11. Adapun tujuan saya untuk membuat video kali ini adalah untuk memenuhi nilai ujian semester saya dalam mata kuliah moderasi beragama dengan dosen pengampu Ibu Dr. Zahria Simargelang MA. Adapun topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana sih cara menghadapi perbedaan dan kontra narasi dalam Islam. Oke teman-teman, sebelum kita berbincang panjang lebar, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu perbedaan. Nah, perbedaan adalah keniscayaan yang sudah Allah tentukan dalam kehidupan kita, yang bermakna bahwa suatu perbedaan yang ada di kehidupan manusia merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya terjadi dan manusia tidak mungkin dapat menghindarinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, warna kulitmu. Sungguh yang demikian itu benar-benar tanda bagi orang-orang yang beriman. Dari ayat tersebut, Syekh Al-Muqarrabi dalam kitab tafsirnya menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penciptaan manusia dengan segala perbedaannya sebagai tanda kebesarannya. Perbedaan bahasa, perbedaan jenis kelamin, dan perbedaan warna kulit yang beragam. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini pasti memiliki perbedaan dan itulah yang menjadi ciri khasnya tersendiri. Selain perbedaan bahasa dan warna kulit, dalam kehidupan sehari-hari pun pasti kita memiliki berbeda pendapat dengan orang lain, ya enggak? Berbeda pendapat dalam hubungan masyarakat maupun dalam hal beragama. Oke baik, adapun beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghadapi perbedaan dan kontra narasi dalam Islam. Yang pertama, selalu menemukan titik temu dalam suatu perbedaan. Dalam Al-Quran disebut juga dengan kalimatus sa'wa. Contohnya nih, dalam konteks negara Indonesia, Pancasila merupakan suatu perekat dan persamaan atau kalimatus sa'wa di antara para warga negara. Tidak melihat perbedaan ras, suku, bahasa, dan antar golongan. Yang kedua, sikap yang harus kita kedepankan dalam menghadapi perbedaan yakni sikap toleransi. Sikap saling menghargai, saling memahami, saling menghormati satu sama lain. Dan janganlah kita meremehkan dan merendahkan orang lain hanya karena mereka tuh berbeda dengan kita, baik dalam fisik maupun dalam beragama. Yang ketiga, berdialoglah dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan teladan yang baik. Dan jika mereka membantah, bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui terhadap orang yang sesat di jalannya, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang diberi petunjuk. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan sebuah kebaikan dengan cara bijaksana, santun, dan teladan yang baik. Jika ada orang yang membantah, bantahlah dengan cara yang baik, dan jangan pula dengan cara kekerasan atau emosional. Karena tugas kita hanyalah menyampaikan dan mengajak kepada kebaikan. Selebihnya adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, jadikanlah perbedaan dan kontra narasi ini sebagai anugerah dan menambah wawasan kita dalam hubungan masyarakat dan beragama. Oke baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.